Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat kali ini pertemuan pertama di bulan Agustus, yakni kita melanjutkan kajian kita tafsir tematik Al-Quran. InsyaAllah pada pekan kali ini, pekan pertama, kita memasuki surah Fatir, yakni surah ke-35 ayat 37, yakni Nu'ammirkum. Dan diharapkan kepada semua jemaah via Zoom atau via offline, mudah-mudahan bisa mengikuti sampai dengan waktu syuruk insyaallah. Kemudian langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Tuan Guru kita, Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah jua kita bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji satu judul di surah Fatir, yaitu Nu'ammirkum, yang terdapat pada ayat 37. Ayat itu lengkapnya berbunyi, وهم يصطرخون فيها فنخرج فيها لا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Judulnya adalah Nu'ammirkum. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini kita akan mendapatkan usia yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja melihat pembahasan pertama, yaitu tentang arti dan makna dari judul yang telah disebutkan tadi, yaitu Nu'ammirkum. Nu'ammirkum artinya kami, adalah simbol dari nahnu, kami, kata Allah. Nu'ammirkum, kami telah memanjangkan umur. Mu'ammir amaro, umur. Kami telah memanjangkan umurmu. Itulah arti dari judul ini, dapat kita lihat melalui terjemahan ayat 37. Silakan dibaca. Auzubillah minasyaitonir. Mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun."
Muammirkum artinya kami telah memanjangkan umurmu. Jadi panjang umur itu relatif. Kita katakan orang itu usianya 200, panjang umurnya. Itu betul kalau masa sekarang. Kalau di masa Nabi Nuh, itu 1000 tahun sudah biasa. Nabi Nuh sendiri tercatat usianya lebih dari 1000 tahun. Jadi generasi yang awal usia mereka ribuan, 1000 tahun, 1000 lebih. Nanti nabi-nabi silih berganti. Di zaman Nabi Ibrahim usianya sekitar 300, 200. Pada zaman Nabi Isa masih ada mencapai 200. Di masa berikutnya sampai sekarang jarang kita dengar orang usianya 100, jarang. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa umur umatku, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Jadi usia umatku kata Nabi itu sekitar 60 sampai 70, jarang yang lewat. Rasulullah SAW sendiri itu meninggal di usia 63 tahun. Itulah makanya kalau kita sudah melewati usia 63 tahun, seperti pesan Habib Darda, anfusakum minal mauta. Kalau usia kita sudah lebih 63 tahun, uddu anfusakum minal mauta. Anggaplah diri kita sudah mati gitu. Rasulullah SAW 63 tahun meninggal dunia. Kalau usia kita sudah 63 tahun lebih, itu anggap diri kita sudah mati. Pastikan orang mati itu menjerit kalau dia tidak beramal soleh, minta kembalikan lagi. Dan kita alhamdulillah telah mendapatkan bonus itu. Usia kita melampaui 63, usia kita mungkin melampaui 70, bahkan telah pula melampaui 80 tahun. Apakah yang telah kita lakukan sepanjang usia bonus itu? Dan apa yang harus kita lakukan agar umur kita berkah? Karena bukan masalah panjang umur. Panjang umur bisa membawa berkah, bisa membawa masalah. Ini yang ada ayat yang kita baca ini adalah contoh orang yang panjang umurnya bawa masalah, teriak dalam neraka. Rasulullah bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, panjang umurnya itu sebaik-baik manusia. Panjang umurnya wa hasuna amalu, tapi perbuatannya baik. Sebaliknya syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umuruhu, panjang umurnya wa sa'a amalu, tapi buruk perbuatan. Oleh karena itu bukan masalah usia yang panjang. Kata orang usia hanya angka. Yang penting adalah keberkahan. Bagaimana mendapatkan usia yang berkah? Itulah akan kita lihat nanti dalam pesan-pesan. Tapi sebelumnya mari kita lihat makna. Makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap umur. Kita sering ada upacara atau ada acara sengaja dirancang untuk hari ulang tahun. Meskipun terjadi perdebatan tentang itu, tapi perayaan itu tetap berlangsung. Itu di mana-mana terkadang diundang, ini ada acara ulang tahun. Saya sendiri sebenarnya menganggap itu tidak ada masalah dengan ulang tahun, karena di Quran sendiri ada kata-kata selamat atasku di hari kelahiranku. Dalam artian Quran mengingatkan kita untuk mengenang hari kelahiran kita. Rasulullah puasa hari Senin, karena dia lahir hari Senin. Dia mengingatkan kita untuk mengenang hari lahir kita. Tidak ada masalah. Masalahnya adalah terkadang doa ulang tahun itu, ya Allah panjangkan umurnya. Panjang umurnya itu hati-hati. Coba umpamanya kita bayangkan. Kita minta doa panjang umur. Ya Allah panjangkan umurku. Diperkenankan Allah. Dibuat usia kita 200. Coba bayangkan. Sekarang aja usia kita 80. Mungkin sudah capek. Tambah lagi 120 tahun. Oleh karena itu jangan berdoa panjang umur semata. Diganti doanya. Berkahi usiaku. Karena usia yang itu melampaui usia yang panjang. Apalah artinya usia yang panjang bila berteriak dalam neraka?
Biarlah usia kita singkat, tapi bermakna. Karena usia yang panjang itu pada hakikatnya bukan dunia. 1.000 tahun pun kita di dunia. 1.000 tahun, tak lama. Oleh karena itu usia yang panjang yang membawa berkah sebenarnya usia kita yang abadi di akhirat nanti. Itulah sebabnya mu'ammirku maknanya menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap usia. Jangan semata-mata fokus pada usia yang panjang, karena sepanjang apapun yang akan terhenti, fokuslah kepada usia yang berkah. Demikian arti dan makna di balik judul Mu'ammirkum. Kita lanjut bagian kedua, hubungan. Hubungan judul ini dengan judul di surah Saba, Fattaba'uhu. Judul terakhir kita Fattaba'uhu, maka mereka mengikuti ajakan setan, ajakan iblis. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang terjerumus dalam tipuan iblis, maka judul sekarang mengingatkan salah satu bentuk orang yang tertipu itu adalah dalam masalah ingin panjang umur. Hati-hati. Itu yang namanya panjang umur. Dari sekian banyak makhluk Allah, itu yang paling panjang umurnya adalah iblis. Iblis tuh. Iblis itu adalah satu oknum jin yang sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan di surga, jin yang nanti bernama iblis sudah hidup di bumi bersama jin-jin yang lain. Jadi penduduk bumi sebelum Adam, sebelum kita turun, itu para jin. Salah satu jin itu yang nanti naik ke langit, namanya iblis nantinya, itu sudah hidup di bumi, sudah ada. Jadi bayangkan, iblis itu usianya sudah hidup di bumi sebelum Adam diciptakan. Ketika Adam di surga, dia di sana. Ketika Adam turun ke bumi, dia ikut. Dan dia tidak mati-mati. Adam meninggal dunia, dia hidup. Idris meninggal dunia, dia hidup. Nuh meninggal dunia, dia hidup. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dia masih hidup. Dan dia tetap hidup sampai hari kiamat. Bahkan dia minta kepada Allah, usianya jangan sampai hari kiamat. Nembus sampai hari berbangkit. Beda hari kiamat dengan hari berbangkit. Hari kiamat itu trompet pertama, hancur dunia itu kiamat. Iblis mati ketika trompet pertama berbunyi, hancur dunia. Dia nggak mau mati, dia mau tetap hidup sampai hari berbangkit. Demikian tadi iblis tamak sekali dengan usia yang panjang, tapi kenapa ia minta usianya panjang? Dia ingin agar punya kesempatan yang banyak menyesatkan manusia. Itu dikatakan di surat 17. Pada surat 17, alasan iblis ingin umur panjang Allah agar punya kesempatan yang banyak menyesatkan manusia, dikatakan di surah 17 mulai ayat 61. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Silakan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Lanjut. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh, jika engkau memberi tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Di kenapa iblis ingin agar usia dipanjangkan sampai hari kiamat? Tujuannya satu, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, mengajak mereka ikut menemani di neraka. Lanjut. Dia Allah berfirman, pergilah siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya neraka jahanamlah balasanmu, semua sebagai balasan yang sempurna. Ya, coba silakan. Kalau diberi usia yang panjang, coba tarik siapa mau kau tarik. Mari kita lihat dialog yang lain terjadi di surah 15
Masih sama tentang iblis ini. Saat dia diusir dikatakan di surat 15 ayat 34. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nah. Silakan. Allah berfirman, keluarlah darinya surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terkutuk rajim, syaitonir rajim. Terus Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat. sampai di kiamat kau terlaknat. Apa kata iblis? Iblis berkata, wahai Tuanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Dia minta agar trompet pertama pas kiamat dia nggak mati. Nanti pas hari berbangkit baru dia mati. Apa kata Allah? Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan Iya. Terusnya, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu oke, kiamat. kiamat nggak sampai hari berbangkit. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang bagaimana iblis berusaha menyesatkan anak cucu Adam, maka judul sekarang mengingatkan salah satu tipuannya adalah tentang umur. Hati-hati, hati-hati tentang usia. Usia panjang digunakan untuk yang tidak jelas. Itu adalah mengikuti trik daripada iblis. Iblis itu usianya panjang. Misinya menyesatkan manusia. Jadi kalau ada orang usianya panjang, misinya tidak jelas, tanpa disadari, dia termasuk ke dalam kelompok yang tertipu oleh iblis. Itulah makanya Allah katakan, apa kau lihat orang itu? Orang itu serakah sekali ingin hidup lama. Lebih serakah dari orang musyrik. Seperti dikatakan di surah 2. Pada surah Al-Baqarah, ada orang-orang yang berdoa pingin usia 1000 tahun lamanya. Nanti. Dikatakan pada surah 2 ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Engkau, Nabi Muhammad, sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya, karena itu sekali lagi bukan masalah usia yang panjang, tapi usia yang jangan menjadi usia yang panjang, tapi membawa masalah. Akhirnya sampailah kita pada bagian ketiga, bagaimana agar usia kita berkah sehingga tidak mengalami seperti dialami orang-orang yang tertera pada surat Fatir ayat 37. Teriak di neraka, ingin kembali untuk perbaiki diri, tapi kesempatan telah terhenti. Oleh karena itu, selama kita masih hidup dan kesempatan diberikan Allah, hidup ini adalah anugerah. Oleh karena itu, gunakan untuk melakukan hal yang terbaik. Melalui surat Fatir ini, setidaknya kita diingatkan dengan 3 pesan penting. Bila kita hayati, usia kita akan berkah. Yang pertama, jadikan dunia yang kita dapati sekarang ini. Ini maksudnya adalah usia kita, kesehatan kita, harta kita, pengetahuan kita. Jadikan apa yang kita miliki semasa hidup dunia ini untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu nomor 1. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan kesenangan dunia. Itu tidak salah. Baru salah kalau terhenti di situ. Ya Allah, aku ingin mendapatkan kejayaan dunia. Tidak salah. Tapi harus disambung. Di akhirat juga ya Allah. Itu dia. Nah kalau cuma ingin dunia saja, itu tertipu. Mari kita lihat surat Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq.
kok. Fala taghurrankumul hayatud wala yaghurrankum billahil ghurur. Fatir ayat 5. 35 ayat 5. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Setan nggak peduli mau orang tuh haji atau tidak, bahkan di tanah suci ditipu setan. Sehingga doanya hanya dunia saja. Ini sering kita ingatkan, yaitu tertera di surah 2 ayat 200. Pada surah 2 ayat 200 Allah katakan orang itu selesai manasik, bukannya doanya untuk akhirat, doanya hanya dunia saja. Mari kita lihat ayat 200 surah Al-Baqarah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Doanya dunia saja. Seharusnya doanya begini. Lanjut. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Oleh karena itu, apabila kita ingin usia kita berkah, maka selama kesempatan hidup masih diberi, fokuskan itu untuk akhirat. Jadi kalau selama ini kita hanya fokus pada dunia saja, cuma tambah sedikit bahwa dunia yang kita peroleh ini adalah untuk akhirat. Tidak dilarang Allah kita bekerja, tidak, bahkan disuruh. Allah katakan kerja, usaha. Allah mau lihat itu. Jadi disuruh Allah agar kita bekerja. Coba lakukan usaha. Enggak ada kata-kata berhenti, enggak ada. Bahkan hari Jumat sendiri, kalau kita sibuk dengan bisnis, itu kata Allah, oke, lakukan itu. Tapi kalau dipanggil Jumat, ya datang dulu. Nanti setelah itu baru kembali ke bisnis. Mari kita lihat surat Al-Jumu'ah 62. Mulai ayat 9. Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-shalah. Silakan. Surah 62 ayat 9. Al-Jumu'ah 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lanjut. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Iya. Nanti kalau selesai Jumat, udah nggak usah zikir-zikir pun banyak-banyak. Udah zikirnya nanti aja. Setelah Assalamualaikum, udah berangkat ke masjid lagi, tidak ada masalah. Nah zikir nggak hanya di masjid. Zikir bisa di tempat usaha. Karena itu Allah puji orang-orang yang walaupun dia mempunyai usaha yang sibuk menyibukkannya, dia tidak pernah lalai mengingat Allah. Seperti tertera di surat 24. Pada surat 24, surat An-Nur, Allah katakan tentang orang-orang yang disebut di ayat 38. 37-nya, Rijalul Tijarah. An-Nur surah 24 ayat 37. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada
hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Itu nomor satu. Agar usia kita berubah, maka jadikanlah hidup dunia ini untuk meraih yang terbaik di akhirat. Jangan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Lengkapi. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban. Apa tandanya orang itu selaras? Dia dunia dapat, akhirat dapat. Dikatakan di surah 28 ayat 80, surah 28 ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jangan lupakan dunia. Itu adalah media untuk mendapatkan akhirat. Apa tandanya kita tidak lupakan dunia, tapi tetap fokus akhirat, tetap berbuat baik, tidak berbuat masalah, menimbulkan masalah bagi orang lain. Itu ciri utamanya. Itulah dia pesan pertama bagaimana agar usia kita berkah. Gunakan kesempatan kita hidup ini untuk meraih akhirat yang terbaik. Selama masih hidup berbuat baik, jangan buat masalah. Yang kedua agar usia kita berkah, biasakan melakukan 3 hal ini. Tadi Abu Darda mengatakan anggap dirimu sudah mati. Dan kita nggak perlu menunggu usia 63 tahun seperti Nabi. Kita bahkan diingatkan setiap malam kita mati. Mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau kita bangun subuh ini, itu karena Allah hidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Oleh karena itu, bila kita masih hidup hari ini, jangan lupakan 3 hal agar usia kita berkah. Fatir ayat 29 mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan setiap hari sebagai tanda syukur kita supaya usia kita menjadi berkah. Dikatakan di surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu ma razaqnahum sirran wa alaniyah. Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, 35 surah Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah. Terdapat? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-bunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Seakan-akan berdagang nggak pernah rugi. Begitulah orang menghabiskan usianya, menggunakan usianya fokus pada 3 hal. Membaca kitab Allah, menegakkan sholat, infak, diam-diam, ataupun terang-terangan. Itulah makanya kita sering dengar ada disebut dengan infak ya, dengan infak subuh, dengan sedekah subuh. Orang-orang yang dia di pagi hari berinfak, 2 malaikat akan berdoa. Malaikat yang mendoakannya adalah Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, orang berinfak ini ganti ya Allah. Malaikat satu lagi mengatakan orang yang tidak berinfak hancurkan hartanya, kurangi berkah. Itulah sebabnya bila kita masih hidup, fokuslah kepada pertama, membaca kitab Allah. Kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, infak, diam-diam atau terang-terangan.
Kalau kita tidak bisa melakukan infak dengan harta, berbuat baiklah dengan melalui doa. Doakan. Doakan orang-orang dengan doa kebaikan. Berikan perhatian kepada mereka. Orang-orang yang melakukan tiga hal ini akan mendapatkan berkah, bahkan berkahnya akan menyebar pada yang lain. Siapa yang melakukan tiga hal ini, Allah berikan bonus. Sehingga bukan dia saja mendapatkan kebaikan, dia bisa berbagi kebaikan di akhirat nanti, seperti janji yang tertera di ayat 30. Liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafur syakur. Silakan. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Itu. Jadi orang-orang yang melakukan hal ini akan ditambah bonus. Jadi bukan saja dia menolong dirinya, dia bisa menolong orang lain. Itulah usia yang berkah. Yang terakhir, yang ketiga, agar usia kita berkah, yang ketiga adalah terima warisan ilahi. Terima warisan ilahi yang ada di dunia ini agar mendapat warisan ilahi di akhirat nanti. Jadi ada yang diwariskan Allah kepada kita. Kita kalau bicara warisan ingat harta. Lupa kita warisan Allah. Allah telah beri warisan kepada kita. Apa warisannya? Dimana kalau warisan itu kita terima dengan baik, jaga dengan baik, kita akan diantar untuk mendapatkan warisan surga di akhirat nanti. Apa warisan itu? Mari kita lihat Fatir ayat 32. Asnal kitab alladzina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Silakan. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci Allah karunia yang besar. Allah wariskan kitab suci kepada kita. Diberikannya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umat Muhammad. Bayangkan kalau kita menjadi umat Nabi Nuh, belum ada supermarket, apalagi namanya Alfamidi, Alfamart, gak ada. Itu sangat sekali itu kalau membayangkan hidup di masa lalu. Bayangkan, kita nggak usah di masa lalu, masa yang lama selang, tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 1950-an, masih sangat tadi terbatas. Beberapa tahun yang lalu bahkan kita yang tadi usia kita sekarang umpamanya 60 tahun, waktu usia kita 30 tahun sulitnya, bahkan HP itu hanya berapa orang milikinya. Sekarang HP sudah bertebaran, medsos sudah demikian hebat berkembang, mudah sekali. Dan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kepada kita warisan suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Jaga warisan itu. Jangan hanya warisan dunia, harta itu saja baru kita bergairah. Warisan Allah pada kita adalah kitab suci. Siapa yang menjaga warisan ilahi kitab suci dengan baik, dia akan diantar kepada warisan di akhirat nanti seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Jannatu adni yadkhulunaha halawna fiha min asawir. Balasan mereka di akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, rupanya warisan yang kau berikan kepadaku kitab suci yang kuterima sepenuh hati mengantarkanku kemari. Lanjut. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjut.
Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal atau surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Itulah dia usia panjang yang sebenarnya. Keabadian di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang melaksanakan tiga pesan yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, ingat. Agar usia kita berkah. Pertama, jadikan usia sebagai nikmat Allah yang kita syukuri dengan melakukan hal-hal yang baik untuk akhirat nanti. Apa hal baik itu? Setiap hari kita hidup, cobalah jangan lupakan kita untuk membaca Al-Quran. Sholat ditegakkan dan ditingkatkan kualitasnya. Bacaan-bacaan yang kita selama ini kurang bagus, perhatikan, bagusin bacaan. Yang kita tadi artinya kurang tahu, coba perhatikan artinya. Nah, sering saya ingatkan, sholat itu sebenarnya konsentrasinya satu rakaat saja. Itu aja bacaan. Alangkah naifnya, udah bertahun-tahun kita sholat, tapi arti Malik Yaumiddin kita nggak ngerti ya, apalagi tadi maknanya. Cobalah pelan-pelan dicicir. Apa arti dibalik at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatulillah? Bukankah sudah ribuan kali kita baca? Al-Fatihah, udah ribuan kali kita baca. Coba perhatikan kata-katanya, makna dibaliknya. Itu namanya aqomus sholat, meningkatkan kualitas sholat. Berinfak, jangan bakhil, berinfak. Orang yang berinfak akan dibalas tuh. Dan terima warisan itu sepenuh hati. Maksudnya Quran yang kita baca setiap hari itu janganlah sekedar dibaca saja, pelan-pelan ditangkap pesannya. Itu yang kita lakukan setiap Jumat, yaitu mencoba menangkap pesan-pesan ilahi agar hidup kita bermakna dan bawa berkah. Semoga kita semua mendapatkan usia berkah itu. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni tanya jawab bagi jamaah via Zoom atau via offline yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Tadi dinyatakan bahwa memang kita boleh melakukan apa merayakan ulang tahun, seolah-olah merayakan ulang tahun ya. Dinyatakan di dalam Quran bahwa kita boleh merayakan hari lahir. Nah, mungkin bagaimana caranya melakukan yang baik ya, yang secara Islami melakukan perayaan hari lahir tadi. Demikian tadi. Ya. Jadi sepanjang yang dilakukan itu mengingatkan kita untuk akhirat itu oke. Karena ketika bicara tentang hari lahir itu disatukan dengan hari akhirat. Mari kita lihat ayatnya ya. Surat 19 ayat 15. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Selamat hari lahirnya, selamat hari meninggalnya, selamat hari berbangkit. Maksudnya, bila kita merayakan hari lahir kita, ingatlah bahwa sebagaimana kita selamat di hari lahir kita, maka cobalah dapatkan keselamatan saat kita meninggalkan dunia ini. Lahir itu kan meninggalkan rahim kita selamat, meninggalkan dunia selamat. Isi saat kita merayakan hari lahir kita dengan hal-hal yang membawa kebaikan untuk akhirat. Kalau Nabi mencontohkan dia puasa, puasa. Orang lain mencontohkan menjamu orang-orang, yaitu memberi makan anak yatim, itu nggak ada masalah. Bersedekah, nggak ada masalah. Kalau kita nggak manggil orang-orang, kita sibukkan dengan baca Quran, nggak ada masalah. Yang intinya adalah lakukan hal-hal yang bermanfaat dan menambah kualitas amal ibadah kita. Jadi sangat disayangkan kalau ulang tahun malah menghambur-hamburkan uang kepada yang nggak perlu. Gitu.
Umpamanya pas ulang tahun itu makanya ada orang mengatakan jangan bakar-bakar mercon umpamanya ya. Nah, itu sia-sia gitu. Lakukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi lakukan hal yang bermanfaat. Jadi kalau Nabi punya puasa dalam artian sebagai sinyal bahwa Nabi tidak tersentuh dengan dunia. Dalam artian masih hidup, tapi gunakan untuk hal yang baik. Tahan diri dari dunia, siapkan untuk akhirat. Kira-kira gitu. Jadi tentang teknik semua dilakukan itu diserahkan. Rekomendasinya adalah puasa atau menjamu, memberi makan. Baik, terima kasih. Mungkin ada di via Zoom ya yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya ada penyampaian dari Pak Sahrir ya. Kami Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Ibu, khususnya Ustadz, saya merasakan bahwa memang konsep umur ini menjadi sesuatu yang masalah-masalah terkait terutama bagi kita yang sudah senior-senior ya Pak ya. Jadi memang eh, apa yang konsep Islam tentang bagaimana usia ini tadi sudah jelas sekali. Jadi memang jangan sampai kita ya, umur panjang itu jadi tujuan tanpa makna kayak Pak ya. Jadi sekali bahwa bagaimana kita tetap melaksanakan kebaikan terus-menerus dan juga jangan sampai melakukan sesuatu yang ya pemborosan segala macam itu tadi sudah dikemukakan. Jadi saya pikir cukup pedoman yang Bapak sampaikan tadi dan tadi dijelaskan bahwa kita untuk bisa continue mendapatkan ya warisan ini tadi Pak itu Al-Qur'an ya bacalah terus, sholat jangan ya ditinggalkan dan upayakan itu kita sholat misalnya di awal waktu dan sebagainya. Dan kemudian juga tadi mengenai infak Pak ya. Infak, saya pikir ini awalnya sudah dijelaskan. Jadi selagi ya jangan menjadi satu cita-cita untuk umur panjang tanpa makna ya. Sekedar hanya berobat, makanya sebagai kemudian pingin panjang terus ya. Saya pikir nggak gitu Pak ya. Jadi kita harus ikhlas kalau sudah waktunya ya. Kita berharap ya tadi husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut hadir pada kajian kali ini, yang via offline, via Zoom. Yang mudah-mudahan yang kita hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, insya Allah, Allah permudah segala urusan kita. Untuk wabarakatuh. itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.